Pak ya? Enggak, di kecil itu bapak saya kan guru ya. Iya, guru suara rakyat Pak. Guru SD, Iya. tetapi kan didikan Belanda beliau kan. Oh, jadi keras ya? Gitu. Iya, kerasnya keras fisik gitu kan. Oh, Ya zaman itu seperti itulah. Sudah 2 pasukan dikirim sebelumnya, Iya. tetapi waktu saya itu akhirnya semuanya bisa saya tangkap. Menteri-menteri hidup tanpa saya menembakkan peluru ya. Nah, Santiro berhasil diamankan. Karena Santiro itu dianggap orang Aceh itu adalah wali. Oh, oke. Jadi seorang yang tapi menteri-menterinya saya bisa tangkap hidup. Iya, iya. Tapi akhirnya memutuskan bahwa operasi ini sudah selesai kan. Iya. Santiro juga lari ke Malaysia, terus akhirnya ke Finlandia itu kan. Iya, iya. Ke Finlandia itu. Iya. Maka terus akhirnya sekian tahun kemudian secara diam-diam dia ngelatih pasukan di Libya kan. Akhirnya mereka datang lagi ke situ dari pemerintah. Oke. Pak, kalau lebih berat medannya waktu itu Timur-Timur Pak ya, ketimbang Aceh atau gimana Pak? Ya gini ya, kalau Timur-Timur itu yang paling menyusahkan kita itu kalau musim kemarau gitu. Oh, kemarau. Kalau musim Kenapa kemarau Pak? itu waktu aku masuk itu Kasuwa itu musim kemarau. Jadi gundul semua. Oh, jadi sulit kita nyari perlindungan pada saat kita di hutan yang harusnya yang terlindung itu kelihatan. Akhirnya dihujani mortir kan kita kan. Iya. Mereka gitu. Tadi Bapak di Aceh Pak menangkap Kalau tanpa. di Aceh itu hutannya memang luar biasa. Oke. Tapi kok bisa damai tanpa harus kekerasan Pak menangkap menteri-menteri itu gimana ya Pak ceritanya? Oh kalau ini cerita lain ya. Aku sudah jadi kepala bin kan. Iya. Oh enggak. Yang Aceh yang terakhir kan itu yang Din Minimi Pak ya. Ini itu sudah terakhir. kepala bin. Ya, yang Hasantiro itu Pak. Yang Hasantiro tadi kan aku masih mayor pangkatnya. Iya. Oke. Dan kok bisa Pak waktu nangkap menteri-menteri tanpa banyak masalah Pak? Wah itu kan ya operasi yang kita pasti secara teknik militer kan lebih unggul lah kita kan. Oke. Iya. Pak dari militer Pak pasti ada selain Bapak kan ada legend ini Pak Benny Murdani Pak. Ada nilai-nilai apa Bapak pelajari dari Pak Benny Pak? Itu Pak Benny itu kan bisa mengantisipasi jauh sebelumnya itu akan berbuat apa itu sudah bisa dia tangkap itu. Dan beliau selalu ngecek kemana-mana gitu. Orangnya itu nggak pernah ngomong sedikit sekali waktu ketemu berdua sama aku jam 9 malam waktu pertama kali aku ketemu. Saya ditugaskan untuk menyelidiki tim-tim itu kan juga ngomongnya sedikit sekali. Gitu. Oh sedikit sekali? Nggak pernah senyum, nggak pernah. Terus itu termasuk general legend juga itu Pak ya? Nah kalau tadi kan cerita kan masalah kan Din Minimi. Gitu kan. Itu nanti kita bahas di waktu setelah Bapak menjabat sebagai gubernur Pak ya? Iya. Jadi saya kepala bin, itu kan memang ada 2 tempat yang belum aman. Yang saya nilai itu. Di Aceh, itu namanya gerombolan GAM yang dipimpin Din Minimi 120 orang. Dari Pangdam Jaya Pak, kok bisa akhirnya belok ke sipil Pak ya? Dipercaya jadi itu gubernur kota paling keras. Sebenarnya dengan modal saya di lapangan seperti itu saya juga berlatih bukan saja di Indonesia kan. Saya pernah berlatih di Inggris, di Amerika. Saya pernah sekolah di Australia gitu kan ya. Saya dinas operasi aja 5 kali kan. Kan ke Kalbar sekali, ke tim-tim. Terus ke Aceh. Dengan latar belakang seperti itu kan layak untuk terus itu. Sangat layak Pak. Ya tetapi kan penentunya kan presiden kalau sudah jabatan strategis. Asat. Jadi Bapak dipercaya? Kita nggak bisa komplain gitu kan. Kalau nggak tembus ke sana ya sudah. Akhirnya oleh pimpinan Angkatan Bersenjata namanya Pak Faisal Tanjung, saya disuruh nyalonkan jadi gubernur DKI. Sudah itu kayak bumi dan langit habitat itu betul. kan. Jadi tahun 97 menjadi gubernur di Jakarta Pak ya? Iya. Itu era tahun depannya juga era perpindahan Pak, transisi Pak? Masa transisi dari 20 tahun zaman Bung Karno Orde Lama. Orde Baru Pak Harto 30 tahun. 52 tahun itu kan pemerintahan yang disebut sentralistik. Betul. Semua kebijaksanaan itu top down kan gitu kan. Betul Pak. Ya kan. Terus terjadi reformasi yang begitu drastis akhirnya bukan top down lagi tapi bottom up kebijakan itu kan. Demokrasi dibuka seluas-luasnya. Dulu namanya DPRD partner eksekutif itu tukang stempel saja, sekarang menjadi berkuasa, amat sangat mengatur kita gitu. Jadi perubahan itu amat menyulitkan, terutama terhadap mental masyarakat.
Iya, iya, iya. Gitu ya. Diterjemahkan seakan-akan demokrasi itu apa saja boleh. Iya. Gua nggak punya makanan di rumah, di toko ada makanan ambil. Iya. Gua nggak punya motor, di showroom ada ambil. Iya, iya, Seperti iya. itu. Iya. Di motor di rumah habis, njarain rumah-rumah orang. Iya, Itu iya. kan terjadi seperti itu. Jadi waktu penjabat gubernur pertama kali Pak dari dunia militer 30 tahun gitu, gampang atau sulit Pak? Ya awal-awalnya saja Oh. ya. Secara mental aku itu nggak siap lah gitu ya. Karena saya dari militer yang seperti itu kan, Iya. tiba-tiba terus jadi sipil Iya. yang harus saya cengengesan di mana-mana itu kan Iya. sesuatu yang nggak mudah Natural, iya, iya. bagi saya Iya. ya. Dan sebenarnya saya kayak ingin sampai pensiun tuh di militer gitu kan. Tetapi kan ini namanya perintah yang nggak bisa Perintah. kita. Iya, iya, iya. Iya. Dan 4 orang yang nyalonkan ternyata aku menang gitu. Iya, 2 iya, iya. sipil, 2 militer gitu. Iya. Ya sudahlah. Ini sekali lagi benang merah yang bisa kita tarik ya. Iya. Tapi Bapak sukses tuh Pak, 2 periode Pak Ya di itulah, Jakarta. benang merah Iya. ini tak ceritain dulu Iya. kan. Ya. Iya. Pada saat kita ini menduduki satu jabatan, nggak sesuai dengan hati nurani kita yang kita inginkan, lalu kita itu larut di dalam kekecewaan, maka kita orang gagal. Nah aku nggak mau yang seperti ini. Walaupun bagaimana aku harus mencintai tugas sipil ini, tugas jadi gubernur ini. Oke. Itu tidak mudah, tetapi harus bisa. Gitu. Iya, 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 iya. Sehingga saya akan fokus gitu Iya. kan. Iya. Karena itulah karena aku ngerti aku terpilih, aku dipensiun kan. Jadi setelah naik pangkat itu aku foto semuanya kan, foto-foto Iya. itu kan ada. Iya. Habis itu tak masukkan ke peti gitu, Peti ya. udah tak hormati, udah goodbye army, udah. Iya, iya, iya. Aku setelah itu nggak mau pakai tentara lagi. Undangan apapun pakai tentara, aku pakai jas pasti. Oke. Iya, iya. Udah 30 tahun memang berat Pak pasti Pak ya. Dan Tapi saya sebenarnya kemarin itu pengen pakai untuk ulang tahun TNI itu pertama kali aku pengen pakai tentara lagi kan, tapi ternyata ada perubahan gitu, sehingga aku ya sudah pakai batik aja. Oke. Ya, tantangan paling sulit selama menjabat 10 tahun ini apa Pak? Sebagai Gubernur Jakarta Pak? Ya saya menghadapi masa transisi itu tadi Ya. kan. Ya. Yang pertama kan masyarakat ini harus ubah cara berpikir. Ya. Bahwa demokrasi itu ada rambunya. Iya. Gitu kan. Betul. Bukan saya nanya seperti pada saat Anda menang rambu harus saya lakukan enforcement. Harus ada hukumannya. Itu saya lakukan walaupun berat akhirnya bisa jalan. Tentu dengan omongan segala macam pendekatan. Terus memang ada terjadi jarak ya antara kelompok yang the have dan not have ini. Itu amat jauh gitu. Ini juga saya dekatkan gitu. Orang-orang yang kelompok the have yang umumnya adalah etnis Tionghoa ya. Ini saya dekatkan, saya takut pendekatan. Aku itu dekat sekali dengan kelompok-kelompok Tionghoa itu benar-benar lah. Mereka lebih dekat dengan saya kalau saya ke Singapura walaupun udah belasan tahun pensiun, masih ramai sekali. Saya itu terharu ketemu mereka karena saya nggak membedakan etnis gitu. Karena penduduk DKI. Anda harus saya lindungi seperti melindungi diri saya sendiri. Jadi saya bangkitkan yang tadinya kan jadi sasaran utama masyarakat lah. Bicara Hindi segala macam, aku nggak bisa ngomong lagi lah ya. Nah itu saya kembalikan harga diri. Oke. Ya, Pak, kalau orang bicara Pak Sutioso pasti teringat mega proyek Bapak yang Bapak mulai. Kita nganggapnya ini sebagai sesuatu yang memang kita harus punya sebagai kota Jakarta. Tapi sebenarnya itu nggak harus terjadi, tapi Bapak yang mulain lah Pak. Proyek busway Pak, Transjakarta Pak. Bisa ceritain Pak, kalau bisa itu Pak. Ini ada pelajaran Setiawan ya, baik untuk militer, baik untuk sipil, baik untuk bisnis. Itu ada pelajaran di sini. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi masalah ya, misalnya kita di tentara ini kan, aku mau nyerang sasaran. Jadi kata Mutiara Sun Tzu ini, kenali dirimu, kenali musuhmu. Iya betul. 1000 kali perang, 1000 kali menang kan gitu kan. Nah saat aku mau menyerang, kenali betul. Waktu ke musuh ini, tentara ini seperti apa, kualitasnya senjatanya apa. Gitu. Kemampuannya seperti apa itu saya tahu betul sebelum saya serang kan gitu kan. Sehingga kita unggul. Gitu.
Nah pada saat jadi orang sipil waktu itu, kenali dirimu aku gubernur dengan segala perangkatnya, kenali musuh itu masalah. Salah satu masalah itu adalah macet. Mengapa Jakarta macet? Saya harus kenali A sampai Z. Nah kembali lagi benang merah ini pelajaran. Sebagai pemimpin, jangan merasa dirinya itu tahu semuanya gitu gitu kan. Paham ya? Aku ini adalah militer dari pasukan elit. Kalau misal strategi pertempuran mungkin aku biangnya kan. Tetapi masalah macet mana gua tahu. Maka orang-orang yang latar belakang transportasi dari Universitas Gama, dari UI, itu saya kumpulin, saya bikin tim. Jadi rapat gak ada 5 menit rapat pertama. Saya ngomong kalau saya kumpulkan karena saya ingin menyelesaikan masalah macet. Kan itu saya harus tahu persis kenapa Jakarta macet. Tolong jawab pertanyaan saya di slide gitu. Slide mengapa Jakarta macet. Sudah dibaca Prof. Sudah Pak Gubernur. Assalamualaikum. Selesai. Jawabnya yang berbulan-bulan. Gitu kan. Nah oleh karena itu waktu di Epos mengajar aku tahu cara menyelesaikannya gimana setelah tahu seperti itu. Apalagi aku sudah studi banding keluarkan. Terutama di ibu kota Kolombia. Kondisinya persis Jakarta, penduduknya juga 10 juta waktu itu. Gitu kan. Bisanya sekarang gitu. Nah, itulah aku adopsi sana itu ke Jakarta. Gitu kan. Nah sehingga terjadilah konsep mereka ya kita diskusikan. Transportasi massal Pak ya? Gimana itu seluruh anak buah saya kumpulkan, dinas, wali kota semuanya kan. Ini jam 9 rapat. Sore paling lambat jam 4 saya harus putuskan saya setuju nggak dengan rencana ini. Lalu tim tadi profesor itu mengekspos. Ini ada MRT atau dari Kota Tua itu Tamrin, Sudirman, sampai Fatmawati, terus stasiun besarnya ke Lebak Bulus. Nanti lanjutannya itu sebenarnya ke Depok ke Bandung gitu kan. Gitu. Nah, jadi orang-orang Depok dan Bandung ke Jakarta itu itu nantinya gitu kan. Lalu di atasnya ada monorail, dulu monorail. Terus diganti sama Ahok jadi LRT. Terus di bawahnya ada busway 15 koridor. Gitu. Nah, setelah itu ada alternatif lagi sebenarnya waterway gitu. Jadi waterway itu angkutan lewat sungai. Itu saya gagas setelah saya itu dibanding ke Nederland gitu kan. Di sana itu banyak sekali sungai kayak gitu bersihnya terus gitu pakai angkutan tuh. Kenapa kita nggak bisa kayak gitu kan. Jadi artinya 4 moda ada sekali MRT, ada sekarang LRT, ada busway dan waterway. Itu terintegrasi. Jadi konsepnya dari awal dari Bapak ya udah ya saya bersama tim itu tadi kan. Makanya saya tanya sama anak buah saya. Tanya habis-habisan sampai yakin dia menyelesaikan masalah jauh ke depan. Makanya saya mencoba pakai laser itu kan. Prof saya dari sini, dari Blok M ini. Saya mau Kampung Melayu, saya dapat apa? Jelasin. Busway, koridor sekian, turunan gitu. Sehingga saya yakin sama masalah. Nah, setelah itu masalahnya waktu itu adalah ini kendaraan baru memerlukan investor. Kita nggak punya duit Jakarta. Saya anggaran pertama saja hanya 1,7 T. 1,7 T. Rupiah kita bergerak 15-16 ribu. Duit tidak ada, nilainya tidak ada. Jadi udah susah sekali. Ini tahun 2003 itu kira-kira sudah 4 T yang sekian lah kira-kira gitu ya. Ya kan. Terus pada tahun ingat saya makanya saya sudah 9,6 T. Maka saya sudah mulai mikir masalah transportasi tadi kan. Gitu. Kalau 5 tahun pertama itu saya hanya menjaga bagaimana bisa survive sebagai ibu kota itu saja kan. Nah kembali ke itu kan. Setelah moda itu terintegrasi semua kan. Tapi semua memakai investor. Investor itu masih trust-nya hilanglah kepada kita itu, terutama Jakarta. Tetapi rencana besar yang saya yakini menyelesaikan masalah ini tidak bisa saya mulai sampai Hari Raya Ambon juga nggak terjadi, nggak selesai kan ini kan gitu kan.
Nah, padahal sudah diramal oleh para pakar ini, kalau saya tidak melakukan hal-hal yang signifikan, maka tahun 2014 stuck. Jakarta. Saya tanya stuck itu apa? Ya Bapak keluar dari garasi di Taman Suropati sudah mogok di situ Pak. Itu malah petaka. 2014 padahal saya turun 2007. Makan aja gubernur yang akan datang. Ini pelajaran lagi. Tidak boleh kita berpikir seperti itu. Supaya ini terjadi lakukan sekarang. Ini kan ceritanya 2003. Maka saya tanya, Prof, dari semua moda ini yang tidak perlu investor mana gitu? Busway katanya. Loh kenapa busway? Nah sudah ada jalannya Pak, Bapak tanggal pasang separator, pesen bus supaya rekrut, sudah jalan. Pertanyaan terakhir dari terakhir, busway koridor mana yang paling sibuk untuk saya jadikan starting point dari rencana besar ini? Koridor 1 Pak, Blok M Kota, stop, itulah selesai rapat dengan Oleh karena itu saya fokus ke koridor 1 Blok M Kota. Dan itu saya kan masih 6 bulan kan saya perintahkan kepada staf saya yang kaitannya dengan koridor ini. 1, kamu tak kasih 6 bulan waktu untuk menyelesaikan ini. 2, tidak boleh ada koridor yang yang hilang. Gitu. Kan Tamrin Sudirman ada 3 jalur, tidak ada jalur yang hilang. Singamaraja 2 jalur, tetap 2 jalur. Kok bisa? Kita ambil tengah sedikit, pinggir sedikit, sehingga 1. Nah, itu waktu saya sosialisasi ditentang habis-habisan. Di demo, digoblok-goblokin banyak orang. Saya masih ingat. Tetapi ini benang merah lagi, pelajaran lagi. Seorang pemimpin kalau ingin menyelesaikan masalah dan yakin itu adalah menyelesaikan masalah ke depan, jangan pernah mundur. Nggak usah jadi populis. Terus kita jalan. Dan ternyata sekarang tantangan kayak gitu sekarang jadi primadona transportasi masyarakat. Betul, Pak. Dan busway di Jakarta ini terpanjang di dunia. Terpanjang di dunia Pak? Terus paling murah di dunia 3.500 keliling Jakarta dari mana bisa. Ya itu legasinya Bapak. Itu kan. Untuk bisnis kalau kamu bidang bisnis. Iya bisnis. Jadi pelajari musuhmu, pelajari dirimu. Gitu. Pelajari dirimu tahu kan perusahaan saya apa gitu. Pelajari musuhmu itu opportunity. Gitu kan. Itu kan direbut banyak orang. Bagaimana kita bisa mempelajari dan itu bisa kita dapat. Jadi teori itu berlaku baik di tentara, di sipil, di bisnis. Gitu. Dan di tentara itu juga ada pepatah gini, time is victory. Time is victory, Kalau kalian kan time is money kan. Bener kita ketinggalan zaman nggak berbuat, ya hilang money kita. Iya Pak. Jadi itu aja. Good point Pak. Pak, setelah dipercaya 2 periode menjabat gubernur Pak, Bapak dipercaya menjadi kepala BIN Pak, Badan Intelijen Negara Pak. Apa pengalaman paling berharga Pak waktu itu Pak? Ya gini ya, saya berpikir pertama koruptor koruptor membawa uang triliunan jumlahnya kayak gitu pada kabur semua dan kaburnya hanya di dekat tetangga kita Singapura. Singapura gitu. Atau Kamboja? Singapura, kenapa di Singapura? Karena nggak ada kontradiksi antara kita dan dia. Jadi aman di situ, tetap mengandalkan perusahaan dari Jakarta, duitnya aman. Iya. Begitu kan. Bapak ada 2 kasus yang terbesar tuh waktu itu Pak, ada sama Dikun Hartono, ya Pak ya? Shanghai. Nah oleh karena itu waktu itu kan kok enak banget ya begini kan, gitu kan. Dan uang negara yang apalagi yang dari kasus BLBI kan. Saya pikir orang pasti ada kelemahannya kan gitu. Jadi kelemahan orang itu karena dia sudah merasa tahun-tahun ini aman saja kan, dia kombinasi kemana aja. Nah di situ yang saya sadap, alat kami ini, kamu aja, di mana asal aktif aja HP-mu, aku ngerti titiknya di mana kamu. Meskipun di situ saya uber terus kan. Nah, masalahnya apa? Orang ini punya duit di negara-negara dia investasi. Punya paspor banyak. Jadi pada saat dia datang ke negara yang dia investasi, karpet merah dipasang. Kemudian kita mau nangkap dan nangkap kita nggak tangan sendiri, harus pakai otorita mereka. Ini kan logika yang nggak mungkin kan. Justru saya merasa tertantang yang kayak begitu.
14 tahun baru ketangkap di Shanghai Pak ya? Saya tangkap di Kamboja itu juga komunikasi. Spektakuler lagi nangkap sama tikun. Iya. Saya kan lewat namanya Wang Qisan, sekarang wakil presiden. Di mana Pak? Tiongkok, Wang Qisan kan. Oh, oke. Itu hopeng saya itu. Oh, oke. Karena waktu saya gubernur Jakarta, dia gubernur Beijing. Oh, oke. Saya lewat dia. Iya. Dan saya katakan para koruptor tadi yang saya tangkap tadi harusnya terima kasih sama saya. Kenapa? Ya karena sekarang dia sudah menjalani hukum, sudah selesai, sudah keluar bebas. Oh iya. Kalau dia lari terus, dia deg-degan terus tiap hari, senam jantung. Iya. Mending cepat selesai Pak ya. Iya. Dan saya kan menangkap dia pun saya perlakukan manusiawi banget. Kan? Iya. Jadi bagi saya sudah bisa tangkap, saya serahkan kepada aparat di sini. Ada juga Arief Prabowo Pak, 7 tahun di Kamboja Pak ya. Iya. Saya itu saya monitor lewat orang dekat. Iya. Pak, kalau boleh ngomong Pak, waktu itu kan Bapak kan di BIN kan juga sudah umur 70, 71 Pak ya. Kok bisa, waktu di BIN Pak, kepala BIN Pak. Kok bisa dipercaya ke Aceh lagi Pak? Kok berani juga Pak? Ke Aceh menangkap ini Pak yang si Din Minimi Pak. Ya, memang. Jadi gini ya, operasi intelijen itu ada 3 ya, operasi pengamanan, penyelidikan, dan penggalangan. Nah penggalangan itu ada 2 macam, penggalangan kayak gini, penggalangan lunak dan keras, soft power dan hard power namanya. Nah Din Minimi ini kelompok 120 orang ini saya coba dengan soft power gitu kan. Dan apa yang saya lakukan terus saya laporkan ke presiden. Itu Pak, ada 2 yang belum aman, akan saya selesaikan Aceh dulu. Setelah itu baru saya ke Papua. Kenapa ke Papua? Kita dulu kan Papua itu kelompoknya kecil-kecil banyak menyebar seluruh Papua. Dekat ini. Nah dia most wanted namanya Din Minimi. Bagaimana menemukan nomor dia itu untuk komunikasi? Caranya gimana? Saya lewat Juha Helsinki kan itu orang Finlandia yang terlibat Helsinki dulu. Dia punya nomor tokoh-tokoh GAM gitu kan, termasuk Din Minimi. Dari zaman Hasan Tiro itu Pak ya? Dia ada hubungan, habis itu saya suruh mengenalkan aku kan, aku mulai komunikasi sendiri. Nah komunikasi ini intens gitu. Oh jadi sebelum berangkat ke sana sudah komunikasi dengan Bapak? 2 minggu aja. 2 minggu, oke. Pagi, kadang malam, kadang sore gitu. Pakai apa Pak waktu itu Pak komunikasinya? HP aja. Oh HP aja, oke. Jadi supaya kamu tahu ya, kalau orang intel itu komunikasi itu bukan komunikasi hahe aja gitu aja. Ada namanya pancingan lah, eliciting gitu kan. Jadi misalnya tanya gitu contoh aja kan, malam-malam. Din, kamu lagi apa? Wah biasa Pak, lagi kongko-kongko sama anak buah. Wah enak ya, udah kenyang tinggal ngobrol, terus tiduran. Kenyang apa Pak? Ada makanan. Ini logistik udah 120 orang nyari sudah tahu kan. Ya tahu. Itu contoh aja. Antara lain apa? Sehingga saya yakin dia ini anak terpercaya, gentleman bukan pengecut. Anak ini kan. Kondisi psikologisinya bagaimana aku tahu semua dari omongan itu tadi. Jadi memutuskan Bapak berani berangkat. Karena saya berunding minta 3 syaratnya. 1, Pak Sutioso jangan diwakilkan. Harus sendiri. Diwakilkan siapapun saya tidak mau berembuk. 2, kalau bawa anak buah paling banyak 2 aja Pak. 3, tempat dan waktunya saya menentukan Pak. Gimana kayak gitu kan. Ya akhirnya saya pamit dengan presiden juga ditentukan dia 28 Desember tahun 2015 cerita ini kan. Ya sudah aku mulai ke sana, mendekat ke sana ke Lok Sumawe. Saya ketemu Pangdam dengan Kapolda, hanya saya minta saat saya naik pasukannya supaya tiarap aja, artinya jangan bergerak gitu. Justru pengalaman di operasi itu takut ditembak pasukan sendiri gitu. Karena aku kan pakaian sipil, kendaraan juga sipil, aku nyewa dari Lok Sumawe sana. Tapi Bapak dengan 2 orang bawa senjata juga Pak? Udah masa aku mau mati konyol kan. Gitu kan, memang waktu saya brief ya anak buah saya itu namanya Tisna, sekarang mayor pangkatnya, 1 Sersanwayan. Tisna udah mengatakan, Pak mohon dipertimbangkan lagi Pak, kita 3 orang, mereka 120 orang. Wajar aja dia bertanggung jawab pada saya. Aku amat yakin lah, sama hubungan sekian lama ini, aku yakin anaknya gentleman ini.
Nah, karena itu pada saat kita ketemu itu tunjukkanlah muka yang bersahabat gitu. Nah, tetapi kita juga jangan mati konyol. Aku tanya Wayan, Yan, kamu tahu mati konyol? Oh siapa? Kita tiga-tiganya mati Pak. Mereka, ya itu konyol namanya gitu. Tunjukkan dia ini pistol saya Beretta ini. Tak isi penuh, tak kokang, tak kunci. Masuk jaket kulit, magazen saya penuhin cadangan gitu. Si siapa namanya, Tisna juga tak semena. Si Wayan tak suruh bawa AK. Kami ini ada kayak pistol gitu, tapi AK dia kan. Lihat isyarat saya. Setiawan, ini kan ngomong di atas meja. Pada saat di lapangan apa kayak gitu? Ya enggak. Itu namanya terjadi dinamika. Gitu. Disitulah pemimpin diuji. Berapa hari ketemu Pak akhirnya Pak? Sebenarnya aku nyewa mobil itu jam 2, jam setengah 7, 4,5 jam aku baru sampai ke tempat. Dengan liku-liku yang kayak begitu. Di jalan aku sudah siap, wah aku kelaparan di sana ada roti, ada bolu 8 itu di pinggir jalan itu tak borong kan. Terus beli aqua 1 dus itu kan. Udah dengan liku dicegat-cegat di mana-mana kan dengan pasukan dia juga kan. Tapi sudah diinstruksikan untuk ngawal aman Pak Sutioso ya waktu itu. Sampai di setengah 7 itu kan. Jadi ini gunung gitu kan ya, terus lereng gitu kan. Ini sawah, nanti ada gubuk kecil di situ, dia di situ. Udah gelap gulita setengah 7 itu. Waktu ketemu gimana Pak? Kuncinya meyakinkan dia Pak? Jadi ketemu itu tadi kan dinamika itu gini kan. Aku parkir gitu kan. Atas. Dia teriak dari atas. Pak saya di atas Pak. Oh iya saya naik ke atas. Saya naik atas bertiga kan. Begitu saya naik itu ada lilin 2 begitu kan. Dia pakai kaos loreng, pakai celana loreng, pakai doktek gitu. Ini kayak tentara Amerika. Kumisan ini. Ini dia nggak salaman sama AK-nya gitu. Saya Nurdin Pak. Kiri kanannya anak buahnya pakai kayak teroris gini nih. Bawa AK juga gini. Aku sama anak buah itu. Nah ini kan dinamika. Ketika gitu kesalaman sama saya enggak. Enggak salaman dari Pak? Enggak, saya ngomong. Din, saya Pak Sutioso ya. Ini Resna dan saya, ini pengawas saya si Wayan. Din, kami bertiga bawa senjata enggak apa-apa kan? Kenapa ngomong seperti itu? Itu adalah sebuah pesan dia, gua membawa senjata, lu ngepret mati juga. Kira-kira gitu. Dia jawabannya juga gitu, oh enggak apa-apa Pak. Apakah Jenderal Kopassus katanya. Udah ngomong, duduk gitu kan, duduk di apa namanya, di gubuk yang reot itu kan gitu. Tangannya tetap begini. Wah, Din, sebentar saya mau kencing. Oh ya silakan ke bawah Pak. Ngecek situasi. Saya pura-pura kencing di jalan, udah kencing bolak-balik. Kita lihat itu, waduh, 30 orang ngepung gubuknya itu gimana itu. Aku pura-pura dia nyari pohon dikawal juga sama dia. Nah, terus aku lupa aku bagi roti sakit itu iris-iris gini, orang juga kelaparan semua mana kenyang aku. Itu sampai 3 jam buntu lah, dia nggak mau. 3 jam buntu? Iya buntu. Nah. Terus kenapa aku tiba-tiba ngomong gini? Din, kamu ini sudah berapa lama nggak ketemu anak istrimu? Wah Pak ini sudah 3-4 tahun Pak. Oh, kamu apa nggak rindu sama anakmu? Wah Bapak gimana Pak, saya ingin tahu anak saya itu kayak apa. Din, ini kan rembukan belum selesai, gimana kalau kita teruskan di rumahmu aja? Di rumah saya suruh kembali Pak, bagian itu kan. Loh yang jamin nyawa saya siapa Pak? Saya yang jamin kamu. Aku kan bareng kamu gini. Sama anak buahmu. Kalau kita diserang sama aparat, masa peluru milih-milih, kalau kamu mati, gua juga mati juga kan. Kalau kamu dekat saya pasti aman kemudian mati. Aku semuanya spekulasi juga. Apakah perintah Pangdam, perintah Kapolda itu nyampe ke depan kan belum tentu jaminan kan. Ya sekali lagi gini ya Setiawan, pekerjaan besar risikonya besar. Apa ambil risiko? Kan ada namanya keyakinan diri itu kan ada, ini tidak ada. Terus akhirnya mereka berembuk kan. Berembuk setuju, mereka nyari truk untuk angkut anak buahnya ini kan. Berapa orang Pak yang balik Pak?
Sama Pak. 120. 120 semuanya? Ya. Kan ikut semua kan. Nah udah mulai jalan gitu kan. Gua kan nggak ngerti rumahnya di mana juga nggak ngerti. Ini kan di kampung ya rumahnya jauh-jauh. Terus jalan gitu, si teriak-teriak ya, kalau lewat kampung itu sudah kayak hero aja dia. Sama orang kampung itu. Ngibarin bendera agam gitu kan. Lama-lama aku sadar kan, aku suruh berhenti. Yan panggil si Din ini. Din, kalau anak kamu teriak kayak gini, ini tentara kiri kanan semua polisi yang ada di pos. Bisa disikat habis kita ini kan. Itu udah suruh gulung itu apa namanya, bendera-bendera itu diem aja semua kan. Iya. Kira-kira 2 jam sampai juga ke rumahnya dia kan. Itu juga rumah yang jauh-jauh itu mungkin satu rumah dengan satu rumah itu 100 meter jaraknya itu. Iya. Gitu. Nah di situ dramatis di situ. Gimana dramanya? Wah nangis diri histeris lah. Oh ketemu kan keluarga udah lama. Ibunya ini kan janda. Iya. Jadi anaknya itu Ismail Minimi. Gitu. Lalu meninggal waktu saat ada operasi militer. Nah terus nurun ke Din Minimi. Kamu tahu nggak Minimi itu nama apa? Nggak tahu Minimi. Nama senjata tangguh Amerika. Ini untuk sebutan ketangguhan mereka aja gitu kan. Nah Din Minimi ini sama adiknya laki-laki pergi ke hutan, teruskan perjuangannya. Makanya ibunya ini kan kayak ketemu mayat hidup. Apalagi istri anak-anaknya jerit-jerit kayak gitu. Tak dimin aja terus. Kenapa aku? Kekakuan Din Minimi mau saya hancurkan lewat hatinya itu, lewat keluarganya itu. Jadi keluarganya juga dorong nyerah aja lah untuk apa gini ya. Udah, itu kan udah. Aku tunggu udah setengah jam. Terus aku ngomong, Din, aku boleh nggak tidur di rumahmu? Di mana Pak? Rumahnya itu kecil. Jadi anak buahnya itu begitu datang, rumah yang kecil itu udah rentet begini nih di pinggirnya itu. Kenapa Bapak tawarin Bapak mau tidur di sana untuk apa? Nah kan rembukan belum selesai. Oh iya. Gitu kan. Terus si anaknya ada yang pakai pohon pisang. Ada yang ada di gubuk gitu kan. Nah, nggak ada tahu ada gubuk gitu, nggak apa-apa saya di sana. Ada tikar nggak? Ada Pak. Gitu. Lagian kan belum selesai rembukan kita. Gitu kan. Udah akhirnya rembukan gitu mulai kan. Udah apa saya begini. Bukan menyerah, kembali ke masyarakat. Kamu tahu nggak anak buahnya ini? Belasan tahun. 24 tahun itu satu orang yang tua itu. Nurdin sendiri 30, yang lainnya itu 17, 18 tahun. Anak itu masih sekolah, anak itu bantu orang tuanya. Sekarang perjuanganmu, 5 tuntutanmu sudah saya akomodir semua ke Pemda. Yang satu amnesti. Saya sudah lapor presiden setuju kamu dikasih amnesti. Jadi apa lagi? Perjuangan itu semua ada berakhir. Gitu. Tapi saya nggak menyerah. Rupanya dia menyerah itu alergi lagi. Kembali ke masyarakat, maksudnya gitu. Anak-anak itu suruh kembali orang tuanya, ikut bertani atau meneruskan sekolah lagi. Gitu. Kamu juga apa tega? Kamu itu bapak model apa? Anak model apa? Meninggalkan ibu, meninggalkan orang, anak istrimu kayak begitu. Itu model apa kamu? Baik Pak, kalau begitu Pak. Saya tetapi Din, kalau kamu masih membawa ini gitu kan. Akanya itu kan. Aku nggak bisa bertanggung jawab. Oh nggak bisa Pak. Ini nyawa saya Pak. Dua nyawa kamu apa? Kamu sama anak buahmu kan saya sudah jamin keamanannya. Untuk apa ini? Ini barang ilegal. Inilah yang membuat orang nyari-nyari kamu. Terus akhirnya ya Pak sekali lagi Pak. Saya serahkan nyawa saya ke Bapak. Udah Pak. Terus aku bilang gitu. Udahlah. Lepas lalu akanya. Udah Tin. Ini sudah jam 2 kita perlu istirahat. Nanti hasil rembukan kita kamu umumkan anak buahmu. Dia mau pergi aku ingat kan. Dompetku ada berapa nih tas saya kan. Ada 22 juta untuk bayar hotel di Lok Semawe kan. Gitu kan nggak jadi. Gitu. Udah tampil 2 juta untuk beli bensin kan. 20 juta. Din, ini kamu belikan sapi untuk sarapan kita besok. Gitu. Oh 20 juta itu Pak ya? Iya kan. Wah, senang. Ini saya ceritakan apa Pak. Aku kan pernah tugas di Aceh tahun 78 itu kan. Yang tadi Hasan Tiro tadi kan. Pak. Orang Aceh itu paling hebat, paling sedap sekali itu kalau masak gulai gitu. Gulai sapi itu tadi gulai. Oh, kenapa? Iya. Gulai kenapa? Nggak tahu Pak.
Ya bumbunya ganja. Oh iya. Oh beneran Pak itu Pak berarti Pak? Ya itu Pak. Ganja itu di Aceh itu kayak kita salam itu loh. Herbal Memang Pak ya? itu untuk orang gitu kan. Enak Pak ya? Iya. Oke. Jadi itu aku sudah aku sudah nggak bisa tidur lagi, saya udah. Alhamdulillah ini sudah selesai masalah. Wah itu. Gitu kan. Dia mau nyalakan dan cepat. Jadi paginya waktu sarapan itu kan aku dikasih setting sama sabah semua. Waduh. Itulah aku makan paling banyak sehidup saya itu hari itu. Hari itu. Udah lapar banget kan, dingin, lapar. 2015 Pak ini Pak ya jadinya. 2015 kan Pak? Iya 2015 Desember tanggal 28. 28 Desember, oke. Iya itu Pak. Kan. Lalu paginya sebelum kumpul saya ngomong, Tin, aku mau minta kenang-kenangan. Gitu. Bapak minta apa? Minta foto aja, nanti tak muat di majalah terkenal di Jakarta. Jadi anak buahmu suruh jajan semua yang bawa senjata, aku pinjam senjatanya si Wayan kan gini kan, akan gini kan. Semuanya begini kayak saya begini, yang di depan bawa senjata gitu kan. Yang nggak bawa senjata di belakang gitu. Aku sudah ngomong sama si Anu, karena aku kan bawa wartawan BIN kan, gitu kan. Tak suruh memotret dari semua sisi. Terus, waktu dia menjelaskan sama anak buahnya, mulai saya cek kan senjata itu. M16-nya ada berapa, AK-nya ada berapa, SS1 berapa, itu sudah saya hitung. Karena aku udah ngerti, ini paling berat mengumpulkan senjata. Bapak ini trik lagi Pak. Pinter Pak. Saya suruh kumpulkan senjata kan dia ngumumkan. Saya udah lihat dari jauh tuh. Ada yang masuk gubuk karena banyak itu kan. Keluarnya nggak bawa senjata lagi. Ada yang tutup pohon pisang gitu. Sembunyikan senjata. Ada yang dianugerah sarung gitu kan. Saya lihat aja dari jauh. Pada saat secara simbolik kan menyerahkan kepada saya, sama udah dikocok, udah diamankan. Terus sudah selesai Den, sudah Pak, saya hitung. Kurang. Den, senjata masih kurang 4. Nurdinnya kan malu sama saya, marah sama anak buah, pada lari semuanya ngambil. Itulah yang terharu itu pada rangkulan semua. Ada fotonya semua itu. Oh jadi semua itu ada triknya Pak ya? Iya. Pak, ini kan interview panjang Bapak harus sebentar kita meeting lagi Pak. Ini saya ada 2 pertanyaan terakhir Pak. Kan Bapak sudah melalui semuanya nih Pak. Panjang sekali, 30 tahun di militer, 10 tahun gubernur di Jakarta, sebelumnya Pangdam, kemudian kepala BIN, ketua umum berbagai macam organisasi Pak. Perjalanan itu Bapak yang panjang ini Pak ya. Sebenarnya masih kurang apa Pak dari Bapak? Ada yang belum tercapai atau sudah cukup ini semua Pak? Ya tentu gini ya. Saya kan bagaimanapun kan harus generasi ke generasi. Nah oleh karena itu ya saya ingin anak-anak muda generasi apakah dari militer sipil itu benar-benar menyiapkan diri yang baik gitu. Dia sudah mengantisipasi ke depan itu seperti apa. Ya kalau dulu kan mungkin masalah ilmu pengetahuan sekarang kan persaingan global itu kan makin kencang kan, terutama teknologi kan. Ini kan anak-anak juga harus menyiapkan diri gitu. Sehingga kita tidak pernah tertinggal gitu untuk bersaing dengan negara manapun. Itu pesan Bapak untuk generasi muda Pak ya. Kalau untuk ini Pak, untuk Bapak sendiri apakah ini sudah menjawab semua cita-cita Bapak? Saya menganggap bahwa sama sehat-sehat begini, mengapa saya enggak memberikan sumbangsi apa yang diperlukan, apa yang saya tahu gitu kan. Ya tetapi kan saya tahu diri lah, saya kan bukan di dalam struktur pemerintahan kan, saya di luar kan. Tapi saya siap gitu untuk diberikan pendapat, ditanya gitu tuh siap karena bagi saya pengabdian itu tidak ada akhirnya lah. Betul. Iya Pak. Oke. Pak, terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Sama-sama. Saya harap kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga dari seorang jenderal purnawirawan Pak Sutioso. Pengalamannya begitu banyak dan yang paling penting buat saya sebagai field general, dia juga punya banyak strategi sebagai seorang intel, tapi paling berharga buat kita semua adalah pengabdiannya. Tanpa batas sampai sekarang pun siap mengabdi. So thank you sekali lagi Pak. Makasih Pak.